Halo kawan-kawanku semua, semoga teman-teman semua ada dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu mendapatkan banyak rezeki ya. Kali ini kita akan membuat laporan keuangan proyek ya. Kita langsung saja ya untuk mengetahui berapa habisnya per hari dan berapa kekurangan kebutuhan proyek ya. Intinya kita harus membuat laporan harian keuangan, itu aja intinya ya. Oke ya, kita langsung saja. Kali ini kita blok ya, kita membuat kopnya dulu ya. Ini adalah untuk judul proyek ya. Sini misal adalah proyek. Tulis saja di sini ya. Misal proyek pengukuran topografi. Ini hanya sebagai contoh ya, topografi mana misalkan ini di Kalteng misalnya sebagai contoh ya. Ini kasih huruf besar di sini. Dikasih huruf besar. Salah ya, tapi ini ya, laporan huruf besar ya. Misalkan proyek, misalkan topografi ya. Oh, salah dulu di sini ya. Misalkan topografi, proyek topografi Kalteng, ini hanya sebagai contoh. Ini kasih lebih besar sedikit ya. Kemudian untuk kolom B, kita kolom A untuk biar memudahkan ini. Kolom B di sini dikasih misalkan tanggal, kemudian nomor ya, biasanya setelah tanggal itu ada nomor. Setelah itu kita kasih nama barang. Biasanya ini yang biasa saya lakukan seperti ini ya. Nama barang. Kemudian di sini banyaknya. Kemudian harga satuan ya. Harga satuan. Kemudian jumlah sini ya. Kemudian total keluar di sini. Total keluar. Setelah itu kita juga tulis total masuk ya. Total masuk. Setelah itu saldo ya, terakhirnya saldo. Kemudian keterangan, ada keterangannya ya. Keterangan. Ini diperkecil dulu, gini ya. Nama barang. Banyaknya. Sini insert. Kemudian dijadikan satu kolom ya. Banyaknya. Harga satuan. Kasih lebar. Kemudian kepada jumlah. Kasih lebar dulu ya. Kemudian total keluar. Total masuk. Saldo. Dan
keterangan. Kita blok dulu. Kasih kode ya seperti ini. Keterangan ini kurang lebar di sini. Tanggal misalkan ini. Kita blok aja dulu semua. Di sini banyak-banyak. Langsung kita beri border dulu ya. Kalau saya biasanya sistem hapus terakhir di sini ya. Nah, gini. Ini diblok lagi sampai ke bawah. Dikasih besar. Misalkan ini tanggal berapa, misalkan 1 Desember ya, 1 Januari aja hari ini ya, Januari 2025, ini sebagai contoh ya. Nah, nomor 1 gitu, kita belanjanya apa saja di sini. Maka ini sudah kasih nomor 1. Kemudian nama barangnya misalkan nama barang, ini hanya sebagai contoh ya, misalkan sepatu. Jumlahnya di sini dihapus dulu. Ini dikasih misalnya sebagai contoh ya, kembali lagi sebagai contoh 10 pasang misalkan ya, 10 pasang, 10 pieces ya, 10 pieces harga satuan, ininya sebagai contoh sekali harga satuannya misalkan 68.000 ya, 68.000. Jumlah nanti berapa jumlahnya. Nah, dari sini kita blok. Kita di sini masuk ke format cell-nya. Ini agak lama ya, menunggu dulu lama. Akunting. Ini jadi RP Indonesia. RP Indonesia ya. Kita cari di sini sampai ketemu dengan RP Indonesia ya. RP Indonesia. Enggak ada ya. Ini ada, mestinya di sini ada. Cancel dulu, kalau usah kita cancel aja ya. Kita masuk ke area sini saja di sini. Kita cari RP Indonesia di sini karena uang. RP Indonesia. RP Indonesia. Oke. Nah, jadi begini ya. Untuk jumlah kita di sini ditulis ya, langsung kasih rumus sama dengan untuk kolom E5 dikali E5, wah salah lagi, ini E5 dikali dengan G5. Nah, jadi jumlahnya nanti segini jumlahnya ya.
Nah, ini untuk pembelanjaannya. Total masuk kita misalkan Inta ini dapat ke lapangan bawa uang misalkan di sini, ini hanya sebagai contoh sekali lagi ya, 10 juta misal ya. Sebagai contoh 10 juta. Ya, kemudian yang kedua, belanja apa lagi? Nanti ditulis semua. Ini formnya biasanya yang saya gunakan seperti ini ya formnya ya. Yang kedua misalkan ATK. Ini biar enggak ketukar-tukar, kita cari format sel lagi ke sini, masuk ke border ya, hilangkan tengahnya aja ya. 10 pieces misalkan ATK beli misalkan alat tulis 10 misalkan ya, di sini 25 misal ya. ATK bisa bentuk apa aja ya, ATK 10 PCS ya. Di sini misalkan harga 200.000, hanya sebagai contoh nih ya. 200.000. Maka rumus yang ini kita tarik aja sampai ke bawah. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga misalkan buat makan siang tim ya. Salah, bentar dulu ya. Yang ketiga, ini laporan keuangan harus terisi semua ya. Isi harian. Makan siang tim ya. Jika cukup kita hapus lagi. Makan siang. Di sini misalkan tim kita itu ada 8 ya. 8 orang ya. 8 orang. Per orang itu misalkan habis 30.000 ya. Nah, itu sudah ngisi seperti ini. 30.000. Nah, yang keempat, misalkan bayar kontrakan ya. Kontrakan misalkan di sini itu 1 ya, 1 rumah. 1 rumah. Di sini harga 1.200.000. Kurang 01 ya, angka 01. Terus yang kelima, ini sebagai contoh ya, kembali lagi. Kita beli ya apa aja lah, di sini tinggal tulisnya, misalnya hanya sebagai contoh aja ya. Misalkan lampu, ini sebagai contoh ya, lampu. Di sini beli 3 karena di kontrakan belum ada ya. 3 pieces. Di sini yang satunya harga 15.000 ya. 15.000. Kemudian beli lagi alat masak. Alat masak seperti gelas misalkan ya. Gelas. Sini beli 10 ya. Beli 10 kali 6 ribuan. 10 pieces. 6.000. Kemudian beli yang ketujuh, gula kopi ya. Gula kopi. Yang sasetan kita beli 10 saset ya. 1 sasetnya set ya. Misalkan 1 saset ini kan 17.000 ya.
17.000. Ya segini dulu. Nah, di sini di blok untuk total keluar, di sini harus ditulis juga ya total keluar. Nah, kita isi di sini sama dengan sum kurung buka, klik total awal pertama kita belanja ya, itu H5 di sini. Kemudian tekan shift, tekan lagi yang paling bawah ya, atau H11. Ini dikasih kurung tutup, enter. Berarti hari ini kita sudah habis ini sudah habis 7.395. Maka di sini total masuknya segini ya, saldonya kita langsung isi ya. Hari ini saldo kita sama dengan dikasih rumus sama dengan C4 dikurangi C dikurangi I12. Saldo kita tinggal 2.600.000. Ini biasanya di sini dikasih besar dulu di sini ya. Untuk lebih besar biar jelas seperti ini. Ini pada tanggal sekian ya, pada tanggal 1 Januari. Terus kemudian di sini ditulis lagi misalkan 2 Januari. Sama seperti tadi ya, sini 1, 2, 3, 4 misalnya. Ya bla 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 sini ya. Maka sini sudah terekap ya. Jumlahnya berapa di sini. Total saldo berapa, pengeluarannya berapa. Jadi sama seperti tadi ya, rumusnya sama. Kemudian di terakhir nanti total keluarnya dikasih rumus lagi. Di paling bawah ya, paling bawah. Sini juga dikasih rumus sama dengan misalkan sum kurung buka, klik yang pertama, kemudian tekan shift, klik lagi yang terakhir dari sini lah ya, kurung tutup, enter ya. Jumlah keluar ya, total keluar sekian. Kemudian di sini tinggal kopikan saja samping ke sampingnya ya, total saldo masuk. Kemudian sama ini juga copy lagi ke sampingnya lagi, tinggal copy. Nah, saldo, tapi di sini diganti rumus ya, ganti rumusnya menjadi total keluar, total masuk dikurangi total keluar. Jadi saldo kita yang ada itu tinggal 2.600.000. Kemudian keterangannya bisa diisi ya, keterangan sesuai dengan lapangan. Jadi formatnya saya biasanya seperti ini. Tanggal, nomor, nama barang, banyaknya, harga satuan, terus jumlah, total keluar, total masuk, saldo, dan keterangan. Itu ya cara membuat laporan keuangan di Excel. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan saya ucapkan banyak terima kasih.